Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. No, don't pretend. Stick. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Diawali dengan pagi hari yang super sibuk. Ini habis atau baru aja nyiapin Tisha buat berangkat sekolah. Tadi Tisha udah sarapan dan sekarang udah lagi siap-siap mau berangkat. Kebetulan Tisha berangkat sekolah itu diantarin sama ayahnya. Habis nganterin Tisha sekolah, baru deh ayahnya berangkat kerja. Tapi sebelumnya harus balik ke rumah lagi buat ganti kendaraannya sambil membawa barang-barang yang dibutuhkan. Alhamdulillah cuaca pagi hari ini lumayan cerah dan seperti inilah kondisi di area rumahku teman-teman ketika pagi hari. Sepi ya, belum ada aktivitas apapun di sekitaran rumah. Setelah anak berangkat sekolah dan suami pun berangkat kerja, it's showtime. Waktunya saya untuk bekerja juga di rumah, teman-teman. Hal pertama yang akan saya lakukan, saya mau beberes di area taman ini. Tapi sebelumnya saya mau siram-siram dulu tanamanku yang ada di bagian depan. Sambil saya siram-siram tanaman juga, saya mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman semua. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian di rumah? Untuk teman-teman yang lagi beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, saya mau ngucapin selamat beraktivitas ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, agar kita semua dapat terhindar dari segala penyakit yang ada di luar sana. By the way, kalian udah pada ngapain aja nih yang lagi aktivitas di rumah? Udah beberes rumah kah? Atau udah masak-masak mungkin? Harus selalu tetap semangat ya teman-teman menjalankan aktivitas, nggak boleh ngeluh. Apalagi sambil ngomel ya teman-teman. Tapi menurut pengalaman pribadiku nih ya, kalau misalnya saya ngerjain pekerjaan rumah itu sambil ngoceh atau ngomel-ngomel gitu, biasanya pekerjaanku itu cepet banget selesainya dan tenagaku nggak tahu kenapa tiba-tiba kuat banget, nggak ngerasain capek apalagi lelah gitu teman-teman, meskipun harus nyelesain semua pekerjaan rumah bersamaan gitu atau sekaligus. Malah kadang yang biasanya saya cicil-cicil gitu ngerjainnya, ini bisa langsung saya kerjain semua tanpa saya sadari. Tahu-taunya udah beres aja, udah kelar semua pekerjaannya. Masya Allah, emang ya bener-bener the power of ngomel. Ada nggak sih teman-teman yang pernah ngalamin seperti ini? Bekerja sambil ngomel, kerjaan itu cepet banget kelarnya, dan kita juga menjadi atau mendadak rajin banget. Kalau misalnya ada yang punya pengalaman serupa, bolehlah komen di kolom komentar ya teman-teman, biar untuk seru-seruan aja, saling tahu gitu. Karena namanya ibu rumah tangga, apalagi emak-emak ya teman-teman, pasti rentan banget sama yang namanya ngomel, ngoceh. Wah, itu udah lumrah banget, dan sebagai suami ataupun anak udah paham lah ya karakter istri dan ibunya. Nah, ini balik lagi ke aktivitasku. Saya sudah sapu-sapuin si rumput sintetis tersebut menggunakan sapu lidi. Saya juga udah kemocengin tuh stool dan meja dari debu-debu yang menempel. Sekarang saya mau lanjut lagi nyapu lantai teras. Sambil saya nyapu-nyapu, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya.
Setelah kelar bersih-bersih di area depan teras, sekarang saya lanjut masuk ke dalam dapur untuk beberes area dapur. Nah, pertama-tama ini saya mau gulung-gulungin dulu kabel si hand blend ini. Tadi habis pakai waktu buat sarapan untuk anak dan suami. Nah, setelah itu saya mau lanjut nyuci piring. Tadi belum sempet nyuci piring waktu anak dan suami habis sarapan. Jadi sekarang waktunya mau nyuci piring dulu. Biasanya kalau saya masak-masak, saya itu nyambi juga nyuci-nyuciin piring yang ada ya teman-teman, atau yang kotor. Tapi tadi itu nggak sempet karena saya itu masak buru-buru banget dan harus nyiapin juga segala sesuatu persiapan Tisha ke sekolah. Alhasil baru deh sekarang bisa sempet nyuci piring setelah suami dan anak udah pada berangkat semua. Kenapa ya kalau pagi hari itu rasanya rempong banget nih teman-teman kegiatan di rumah. Belum lagi harus ini itu secara bersamaan. Udah bangun pagi masih aja seperti dikejar waktu. Ada nggak sih juga teman-teman yang ngerasain hal yang sama? Nggak kebayang deh kalau misalnya teman-teman yang berkarir di luar rumah juga, ketika pagi hari gimana rempongnya harus ngurusin anak suami dulu. Belum lagi kita harus ngurusin rumah juga, setelah itu baru kita berangkat juga untuk kerja di luar rumah. Ribet lah ya pastinya teman-teman, tapi balik lagi ke pilihan masing-masing. Hidup itu adalah pilihan teman-teman. Ketika kita memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga aja, itu tetap ada resikonya juga. Dan ketika kita memilih untuk menjalani dua peran sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang wanita karir, itu makin double lagi resikonya. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing. Ketika kita mampu menentukan pilihan, berarti kita sudah siap dengan resiko yang akan kita hadapi. Beda halnya ketika kita punya asisten rumah tangga yang bisa bantu-bantuin kerjaan rumah tangga, ya kan? Jadi kita hanya fokus aja ngurusin anak suami dan kerjaan kita yang ada di luar rumah. Tapi kalau kita menjalani tanpa bantuan asisten rumah tangga, itu super duper banget ya rasanya teman-teman. Masya Allah, saya nggak kebayang deh rasanya gimana tuh. Pokoknya salut deh sama teman-teman semua yang mampu menjalani dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang wanita karir. Kalau saya pribadi teman-teman, jujur saya belum siap, belum mampu sepertinya untuk menjalaninya. Entah karena memang belum saya coba atau ini cuman ketakutan saya aja. Karena ada yang berkata atau yang bilang kalau misalnya belum dijalani, kita itu nggak pernah tahu sebagaimana kemampuan kita. Sebenarnya saya cuman khawatir aja nggak bisa ngurusin anak suami dengan baik, sementara tugas atau kewajibanku yang utama adalah itu kan ya teman-teman, ngurusin suami, ngurusin anak. Apalagi suamiku itu teman-teman paling suka atau dia itu memang doyan makan makanan atau masakan rumahan gitu, masakan di rumah. Jadi istilahnya walaupun makanan enak menggoda di luar sana, dia tetap aja harus makan di rumah. Walaupun di rumah dia cuma makan Indomie telur misalnya, dia tetap memilih untuk makan di rumah. Jadi saya itu jarang banget kalau misal namanya nggak masak ya teman-teman, apalagi beli makanan jadi untuk suami. Beda halnya ketika suamiku lagi nggak di rumah, hanya saya dan Tisha, saya itu males masak teman-teman, biasanya cuma pesen makanan jadi aja. Jadi hal yang utama yang paling gak boleh saya skip di rumah adalah masak teman-teman. Kalau untuk yang lain-lain ya, untuk keperluan atau perlengkapan suamiku seperti sepatunya, pakaiannya itu suamiku bisa handle sendiri. Lebih seringnya juga dia nyuci sepatunya itu sendiri. Dan untuk pakaiannya dia bisa ambil atau nyiapin sendiri teman-teman. Apalagi kalau misalnya mau kerja di luar kota, dia itu lebih sering packing pakaiannya sendiri. Tapi kalau untuk soal makan harus benar-benar saya yang siapkan. Dan memang nggak boleh di skip-skip ya teman-teman, apalagi diabaikan. Karena memang saya itu merasa bersalah banget kalau misalnya saya nggak ngurusin makan suamiku dengan baik. Walaupun dulunya masih zaman-zaman tinggal sama orang tua, mertua, walaupun orang tua yang masak,
Tetap untuk makanan suami saya yang siapkan teman-teman. Kadang saya yang masak khusus untuk suamiku. Jadi untuk masakan ibuku atau orang tuaku itu saya yang makan, tapi untuk suamiku itu bener-bener dari buatan tanganku sendiri. Karena memang saya itu suka banget masak atau nyiapin segala keperluan suamiku, terutama makanannya teman-teman. Apalagi kalau dia request, saya itu paling semangat banget buat masak requestannya gitu. Belum lagi kalau dia muji masakanku itu enak, langsung semangat banget deh rasanya. Pengen masak terus aja, nggak mau berhenti dari dapur. Lebay ya. Jadi intinya suami dan anak-anakku itu wajib banget makan di rumah, makan makanan atau masakanku. Selama saya masih bisa masak, mereka itu harus atau wajib makan di rumah. Beda halnya ketika mungkin saya sakit atau lagi berhalangan, baru deh mereka bisa makan makanan di luar. Nah, balik lagi ke aktivitasku teman-teman. Tadi udah kelar beberes area dapur, udah nyuci juga pakaian atau seragam sekolahnya Tisha yang berwarna putih. Saya sikat manual aja biar nodanya itu hilang dengan sempurna. Nah, ini lanjut saya sikat-sikatin tempat cuci sampai benar-benar bersih. Berhubung semua pekerjaan rumahku udah kelar, jadi sampai di sini dulu ya videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you on my next video. Bye!